Sementara itu, ratusan rumah di Desa Karangligar, Karawang, Jawa Barat masih terendam banjir. Berdasarkan catatan BPBD Karawang, dari 15 desa yang awalnya terdampak, tersisa 2 desa yang masih dilanda banjir. 2 desa yang masih terendam banjir yakni Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, serta Desa Sukamakmur, Kecamatan Teluk Jambe Timur. Banjir yang merendam wilayah ini berasal dari luapan air Sungai Citarum dan Cibeet. Tingginya air banjir membuat ratusan kepala keluarga mengungsi ke lokasi aman yang tersebar di sejumlah titik. Pemirsa, kami akan ajak Anda melihat situasi terkini dari banjir Karawang. Sudah ada rekan Jose Nicole dari Karawang. Jose, bagaimana ataupun apa hingga sore hari ini, apakah banjir sudah surut? Dan bagaimana situasi terkini banjir di Desa Karangligar, Teluk Jambe Barat? Ya baik, selamat sore Rara dan juga pemirsa. Saat ini kami sedang melaporkan dari Desa Karangligar, tepatnya di Kecamatan Teluk Jambe Barat, yang saat ini merupakan salah satu bagian dari sekian banyak desa yang masih digenangi banjir. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, terkhusus di Desa Karangligar ini hanya tersisa 2 RT yang masih digenangi banjir, yaitu di RT 4 dan RW 1 dan juga RT 5 dan RW 2. Informasi yang kami dapatkan dari Kades bahwa dari RT 4 ini total ada 80 rumah dengan 285 jiwa dan RT 5 dengan total 140 rumah dan 495 jiwa, sehingga total dari RT 4 dan RT 5 ini yang masih digenangi banjir terdampak kepada 225 rumah dan 780 jiwa. Namun apabila dibandingkan beberapa hari yang lalu, tentu banjir di wilayah Desa Karangligar ini sudah mulai mengalami penyurutan apabila kita melihatnya kepada RT-RT yang lain, di mana kami melihat RT 1, RT 2, RW sekitar dan juga beserta dengan RW sebelahnya, yaitu RT 6, 7 dan sekitar ini sudah mulai mengalami penyurutan apabila dibandingkan juga dengan beberapa wilayah lain di sekitarnya, terutama di jalan utama yang banyak dilalui oleh warga sekitar ini. Jalannya sudah mulai terlihat dibandingkan beberapa hari lalu yang juga jalan utamanya ini turut terendam. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan bahwa warga RT 4 dan RT 5 ini mereka mayoritas mengungsi ya di beberapa rumah yang sudah kering, yaitu rumah-rumah yang berada di sekitar RT 1, 2, 6, dan 7, karena banyak sekali saudara mereka yang memutuskan untuk menampung mereka begitu ya, karena memang hal-hal yang berkaitan dengan fasilitas umum yang disiagakan oleh Desa Karangligar ini telah menempatkan beberapa tempat sebagai pusat mereka untuk mengungsi, seperti diantaranya beberapa musola yang berada di dataran yang lebih tinggi. Namun hal-hal yang berkaitan dengan upaya penanganan ini masih juga terus berlangsung dari pihak yang berwajib. Di sisi lain, apabila kita bicara mengenai ketinggian air, Rara dan juga pemirsa, dibandingkan beberapa hari yang lalu, mengingat bahwa kontur tanah di sekitar ini berjenjang, dari tempat yang paling dalamnya itu dapat mencapai lebih dari 1,5 meter. Namun imbas beberapa hari terakhir ini sudah mulai mengalami kesurutan. Di RT 4 dan RT 5 ini berjenjang, namun di paling tinggi diestimasi berkira di atas 1 meter dan maksimal itu diperkirakan berada di angka 1,5 meter. Namun beberapa hal yang berkaitan dengan ketinggian air secara berjenjang ini di wilayah perumahan yang masih dalam kategori kontur tanah lebih tinggi begitu ya, terdapat kurang lebih sekitar 30 hingga 50 cm. Informasi lain yang dapat kami sampaikan bahwa di RT 4 dan RT 5 ini tersisa 2 RT ini belum dialiri oleh listrik, sedangkan di wilayah-wilayah lainnya dari Desa Karangligar ini sudah mulai secara bertahap dialiri oleh listrik. Sejak pagi hingga sore hari kita sudah mulai melihat banyak sekali dari antara petugas PLN ini sudah kembali untuk menyalakan listrik, terutama penerang jalan di ruas jalan utama yang menjadi pusat penerangan bagi mobilitas masyarakat. Dan informasi lain yang dapat kami sampaikan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan penanggulangan banjir ini, kami sempat berbicara dengan kepala desa bahwa harapannya adalah pihak daripada pemerintah Kabupaten Karawang maupun pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat segera membangun pintu air, terutama di di Sungai Citarum maksud kami, atau di Sungai Cibeet yang juga merupakan penyebab utama dari banjir yang kerap kali terjadi di desa ini. Karena penyebab utama dari banjir di desa
desa ini merupakan pertemuan antara aliran kedua sungai tersebut dari hulu dan hilir, sehingga pertemuan antara aliran sungai yang deras akibat hujan tersebut mengakibatkan luapan yang berdampak kepada desa Karangligar. Dan hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan daripada upaya tersebut, Rara, dikatakan oleh Kepala Desa bahwa saat ini tengah menunggu anggaran turun dari Dinas Pekerjaan Umum sekitar untuk segera merealisasikan pembangunan dari pintu air tersebut. Kami akan menanti informasi lainnya. Untuk sementara demikian dapat kami laporkan, kembali ke Anda di studio.